kami berada di Rektorat Universitas Negeri Padang. Kami akan melakukan penelitian sosiologi gender dengan informan Satgas PPKS Universitas Negeri Padang. Selamat menyaksikan. Dadah. Ini kerap kali merasa disalahkan Pak atas kejadian yang menimpanya. Dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, kita dari Satgas PPKS itu tugasnya ada pencegahan, ada penanganan. Mungkin victim blaming ini lebih kepada ketidakpahaman orang tentang bagaimana cara menangani kasus KS ya. Jadi korban itu diposisikan kena dampak itu dua kali. Pertama, karena dia sudah menjadi korban, itu kalau kita memanggil korban itu kita betul-betul kasihan ya. Karena menjadi korban terhadap sesuatu sangat berat dampaknya. Karena merasa malu, merasa aib, merasa mungkin sudah jelek image-nya gitu ya. Nah makanya kadang-kadang orang tidak mau melapor tuh gitu. Jadi korban sudah mau melapor itu saja, kalau bagi kami di Satgas itu satu poin yang menunjukkan ada kemauan untuk mengubah ini. Nah jadi kalau victim blaming itu terjadi mungkin karena ada penanganan yang tidak pas ya dari mungkin orang yang menangani kasus ini. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah dapat melakukan seperti itu, ketika dipanggil di victim blaming lagi gitu. Maksudnya dianya yang disalahkan gitu. Nah artinya kan dia sudah jatuh tertimpa tangga ya. Artinya berat bebannya gitu. Nah jadi kalau saya melihat perspektif ini dari penanganannya adalah karena mungkin orang yang menangani itu tidak paham tentang SOP-nya. Kalau kita diingatkan betul, maksudnya dalam menangani KS ini harus dengan SOP yang korban tidak pernah salah. Di korban kalau mengalami victim blaming itu memang harus dilindungi dulu. Dia itu sudah sangat berat itu. Kalau misalnya kita ketemu untuk mendalami ini atau bisa disampaikan secara tulis bagaimana mereka banyak yang takut. Ya, karena mungkin mereka berpikir nanti kalau saya laporkan saya yang salah. Ini memang harus kita ubah mindsetnya. Kalau kami totalkan mungkin dari kasus 2 tahun ini tidak sampai 20 lah ya. Terjadi victim blaming karena yang menangani itu orang-orang yang sudah dilatih, sudah diikutkan positive building, terutama dengan pakar-pakar dari BK. Inilah kalau selama ini kalau di UNT yang kita tahu itu kooperatif, walaupun saya katakan tadi ada yang hanya sudah melaporkan kasusnya ada, tapi dia tidak mau untuk mendapatkan data. Untuk Sapang juga sudah kita berikan, bahkan sampai ke CS pun kita berikan sosialisasi seluruh elemen kampus ini rasanya sudah. Untuk mahasiswa yang khusus formawan juga sudah kita lakukan di teknik untuk pembekalan tentang jadi kalau secara teoritis seluruh siklus akademik KUNT ini mestinya sudah paham karena target kita yang dikatakan adalah tidak ada orang yang dipanggil, tidak ada orang yang melapor karena memang dia tidak ada kejadian. Itu keberhasilan kita yang kita harapkan untuk ke depan. Jadi di sana dia nggak bisa apa-apa, jadi dia frozen karena mungkin kekagetannya dia tidak mengira mengalami pengalaman seperti itu. Nah baru beberapa saat kemudian dia sadar saya sudah menjadi korban. Namanya adalah kita laporkan. Nah dia mengatakan ada nanti itu yang saya sebut tadi dengan power relation. Misalnya maaf ya, mungkin mahasiswa ini separuh kesuksesan hidupnya di kampus ini itu juga bisa. Jadi dalam relasi itu posisi mahasiswa lemah dan ketika ada niat-niat jahat dari oknum tadi itu maka dengan mudah dia melakukan modus operandi. Orang-orang tuh lihat bahwasanya perpaduan di Indonesia itu ada banyaknya orang Islam dan budaya itu, jadi
ketika kita terkena victim blaming ya berarti ya disalahin ke korbannya pakai sensitif ataupun segala macam yang memancing pelaku itu melakukan kekerasan kepada si korban. Jadi victim blaming ini terjadi. Ditambah juga kita masih kuat juga tentang konsep patriarki. Jadi hal kayak gitu sebenarnya dibilang wajar nggak wajar sih, tapi karena itu sudah banyak di Indonesia jadi kayak suatu fenomena yang itu bakal terjadi kalau ada kekerasan seksual. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Karena pertama budaya dan kedua itu otoritas di sini budaya di sini adalah budaya patriarki yang udah aku mention di awal tadi. Terbuka juga dengan fashion atau style dari barat gitu. Ketika itu masuk dan budaya kita belum menerima, itu menjadi hal yang sangat sensitif. Nah, otoritas di sini adalah kebanyakan ini terjadi pada mahasiswa senior dan mahasiswa junior ataupun dalam segi dosen yang juga mahasiswa. Biasanya kalau di beberapa kampus ini terkait dengan skripsi dan lain-lain. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Sejauh ini ya, tapi ini juga rentan di mereka karena budaya kita belum terbuka itu untuk menerima mereka berpakaian seperti barat-baratan misalnya. Jadi untuk tingkat kerentanan ini sangat-sangat rentan. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know. Sejauh ini Satgas PPKS kan ada juga di universitasnya. Kalau nggak salah itu juga udah ada kantornya juga di sini. Jadi sejauh ini efektivitasnya itu dari segi informasi